sudah sampaikan, dan memang kami melihat secara umum, mohon maaf Pak Menteri, permasalahan utama adalah tata kelola, ini hasil pengecekan kita, dan tidak adanya backup. Kira-kira Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa mohon sampaikan. Maaf, tidak ada peta apa? Backupnya data yang di PDNS 1 Surabaya itu di masing-masing instansi kan ada di Batam. Di Batam itu tidak sepenuhnya. Jadi kalau sebenarnya seharusnya kan itu DRC, Bu. DRC artinya apa data yang ada di Surabaya seharusnya itu harus ada di persis seperti itu juga di Batam. Jadi begitu misalnya ada gangguan misalnya di Surabaya nih, analognya hampir sama, mati listrik, hidupkan genset. Kira-kira gitu loh sebenarnya. Interupsi Ibu, kenapa tidak ada? Mungkin nanti dari Keminfo yang bisa menjelaskan, Pak. Itu yang banyak dipertanyakan oleh para pakar IT, Pak. Betul. Mengapa kok tidak ada? Begitu. Terima kasih. Ya, baik. Nanti akan dijawab. Ranahnya Pak Keminfo Ya, yang nanti akan dijawab. Siap. Tapi sedikit saja, berapa persen yang terbackup di Batam? Berapa persen yang terbackup di Batam? Hanya 2% dari hanya 2% ya, itu dari data yang ada di Surabaya, PDNS yang 2. dikunci oleh ransomware di Surabaya. Betul. Hanya 2%. Ya, makanya itu tidak dikatakan DRC. Hanya tempat penyimpanan data. Oke, Pak, lanjut, Pak. Ya. Jadi Ibu Bapak sekalian yang hormati dan teman-teman dari media hadir di sini, kami tentunya sebagai dari sisi keamanan kami harus menyampaikan yang terkait dengan keamanan. Demikian Ibu, kami kembalikan kepada Ibu pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih Menkominfo, Kepala BSSN. Kita tahu saat yang sibuk-sibuknya, tapi sekali lagi atas nama penjelasan publik perlu hadir di sini dan menjelaskan. Saya nanti akan ke pendalaman yang ini sudah cukup banyak yang daftar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurang lebih 10 orang. Jadi mohon nanti juga waktunya padat Bapak Ibu untuk lebih difokuskan pertanyaan-pertanyaannya. Tapi sebelum singkat aja Pak, yang paling penting kan kekompakan, ini kan krisis Pak ya. Di konvers pertama ada Pak Kepala BSSN, Pak Menkominfo kebetulan langsung rapat. Di yang kedua hanya Kepala BSSN, di yang ketiga Telkom saja mewakili pemerintah. Ini tapi ada juga ya. Artinya yang ketiga kan hanya Telkom. Karena teknis. Saya nggak apa-apa. Ini kan apakah teknis tetap kompak? Semuanya satu, tidak ada saling menyalahkan. Enggak ada. Karena ini sebuah krisis besar, jadi kalau ada itu kita hilangkan dulu nih sebelum kita lakukan pendalaman. Baik, pendalaman pertama kami persilahkan. Yang Pak Menteri ada? Mau ini menanggapi. Nanti Pak. Ini saya akan berikan waktu dulu kepada Pak Tubagus Hasanuddin untuk memberikan pendalamannya. Singkat padat Pak TBH. Terima kasih Ibu Ketua, rekan-rekan yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajaran, kemudian Kepala BSSN beserta jajaran. Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional, ya. Karena Pak prihatin. Kita sudah hampir 5 tahun ya bekerja sama mitra dengan terutama BSSN, dan BSSN selalu melaporkan ada serangan. Tetapi tidak ada tindakan-tindakan yang lebih komprehensif ya. Dalam catatan kami saja serangan pada tahun ya menurut laporan nih ya pada halaman 26 laporan Landscape Keamanan Cyber Indonesia 2023 yang dilansir oleh Bapak ke kami itu 1.011.209 insiden. Begitu. Tetapi terusannya aja begitu. Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu atau melakukan upaya-upaya supaya insiden itu tidak terjadi? Itu yang pertama. Yang kedua, soal ransom.
Ini kan sekarang kita dikunci oleh hacker, ya. Saya ingin tanyakan dan mohon penjelasannya, Pak. Forensik digital sampai di mana? Apakah pelakunya sudah diketahui? Karena setahu kami ransom itu yang pertama mengunci, hanya 2 diperbaiki. Dan kalau diperbaiki menurut data yang ada sulit ya, tingkat keberhasilnya di bawah 20%. Bahkan itu tadi hanya 2% atau ya sekian. Tapi harus di tracking. Nah, sekarang kalau di tracking siapa pelakunya, dan sekarang itu kan mereka kunci, kodenya di mereka, kita diminta untuk menebus. Nah, kan tidak mungkin. Nah, sekarang saya mohon terbuka ini, seperti apa forensik digital yang Bapak lakukan. Saya pengen tahu, ya. Dan kemudian penyusunan strateginya seperti apa? Ya, dalam waktu kurang dari 3 bulan ini. Saya pengen tahu seperti apa secara clear, dan apakah sumber daya manusia yang Bapak miliki cukup tidak untuk ya memberikan protek kepada seluruh lembaga negara, khususnya masalah IT, ya. Karena dalam data kami, ya, nah ini 282 instansi, ya, justru ya sudah hancur, ya. Hanya 44 saja kira-kira diprediksi akan bisa kembali pulih, dan itu hanya mungkin di bawah 100%. Nah, ini Pak bencana, sebetulnya bencana untuk kita, ya. Dan tadi mengapa kok berbeda, tidak saling memprotek yang Pak Kepala BSSN jelaskan, yang mungkin ini porsinya untuk Pak Menteri, ya, begitu. Jadi saya pertanyaannya itu begini, terus saja begini. Terus-terusan kita di hacker, di ini, tapi ya terus juga kita tidak mampu memproteksinya, begitu. Saya mohon dengan hormat, Pak, dengan hormat, terutama BSSN, ini tugasnya kan memberikan proteksi. Kan ada 2, satu oleh lembaga yang bersangkutan, yang kedua oleh BSSN. Ya, ini objek vital nasional. Kalau dulu objek vital nasional itu ada bendungan, lalu sumber tenaga listrik. Sekarang ini informasi, Pak, ya, yang harus kita protek, ya. Kalau sumber daya manusia Bapak tidak cukup, segera direformasi, segera diorganisir, ya, oleh mereka-mereka yang memang memiliki kemampuan dan profesi yang canggih. Dan di luar banyak, Pak, ya, di luar banyak. Sekali lagi saya mohon pertanyaan dijawab, ya. Seperti apa forensik digital, dan sampai di mana Bapak bisa mengetrack, ya, pelakunya. Kalau masih juga sulit menemukannya, ya wallahu alam lah. Baik. Sudah akan selesai. Terima kasih. Terima kasih Pak Tubagus Hasanuddin. Berikutnya Wakil Ketua DPR Pak Rudolf Paulus, silakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.